Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, Jemaat GBI Jambar Utama 4. Sungguh sukacita yang luar biasa kita dapat berkumpul bersama lagi lewat ibadah online di hari Minggu ini. Tidak terasa saudara, sebentar lagi kita akan merayakan Natal, kita akan masuk ke dalam bulan Desember, dan setelah Natal kita akan masuk dalam tahun baru 2021. Saudara, saya percaya saudara mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dan juga berkat Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan saudara. Mari saudara, saya mau ajak saudara untuk terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan dimanapun Anda berada, khususnya di hari Minggu ini saudara. Tuhan rindu untuk mendengarkan setiap pujian penyembahan yang saudara naikkan. Tanggalkan setiap beban saudara, tanggalkan setiap pikiran yang membebani kehidupan saudara. Datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah saudara. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan saudara saat ini. Dan Roh Kudus juga menyertai saudara. Ada jamahan lawatan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan saudara. Kita mau sembah Tuhan. Saya mau undang saudara untuk tundukkan kepala. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, selamat pagi. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mau memulai ibadah ini. Kami minta biar Tuhan yang menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Basuh setiap jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan setiap jemaat-Mu dari setiap yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya di dalam pujian penyembahan ada lawatan, ada kuasa-Mu bekerja menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu sudah ada di tengah-tengah kami karena kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba.
Kami percaya Tuhan, Kau sudah membawa kemenangan buat setiap kami Tuhan. Kau telah membasuh kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Dan Kau memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Kau jadikan kami lebih dari pemenang. Karena kami percaya Tuhan Yesus ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Mari saudara, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Saudara dan saya adalah lebih dari pemenang. Amin saudara. Karena Tuhan Yesus yang memberi kemenangan buat setiap kita. Kita mau tepuk tangan kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin saudara. Saudara dan saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Apa saudara? Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus Raja kita saudara. Nah, kita lebih dari pemenang. Oleh sebab itu saudara, kita harus terus mengasihi Tuhan Yesus. Kita harus terus memuji, menyembah dan meninggikan nama Tuhan lewat setiap tingkah laku, perilaku, sikap dan perbuatan perkataan hidup kita saudara. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu baik pada kita. Biarlah lewat setiap perbuatan baik kita dapat dilihat oleh orang banyak, sehingga mereka dapat melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat penyembahanmu kepada Tuhan saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Mari kita fokuskan terus hati kita sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan.
Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya itu semua adalah berkat untuk setiap kami Tuhan. Biar Engkau yang menyertai hamba-Mu dan juga menyertai setiap kami yang ada di rumah untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam damai sejahtera untuk jemaat GBI Jelam Baru Taman 4. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat, sukacita, dan tentunya siap menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, tema khotbah hari ini adalah bebas dari kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari, berakar dengan sangat dalam dan rasanya sulit untuk melepaskannya. Kebiasaan buruk tidak dapat diatasi dengan kekuatan kita sendiri, dan kekuatan sendiri kita berusaha tetapi jatuh kembali ke dalam lubang yang sama. Jatuh lagi, bangkit lagi, lalu jatuh lagi, lalu bangkit lagi. Kita dapat melihat bahwa kebiasaan buruk itu mengikat kita. Seperti contoh kebiasaan buruk yang seringkali kita lakukan itu marah-marah, terkadang merokok, minum minuman keras, berjudi, atau keserakahan dan percabulan. Seperti dalam surat Galatia 5 ayat 19 sampai 21, saya akan bacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Inilah Bapak Ibu sekalian, kebiasaan yang membuat kita berdosa. Kita bangkit, jatuh lagi, lalu bangkit lagi, lalu jatuh lagi. Apalagi dosa yang datang dari mata kita ini. Dengan adanya sosial media saat ini membuat besar kemungkinan dosa berasal dari situ. Ketika kita melihat postingan teman, dia foto di restoran mewah, lalu respon hati kita tidak baik. Seperti contoh, wih gaya banget, pasti dibayarin tuh. Atau dengan respon hati yang pasti habis jual rumah. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar dari tokoh Alkitab. Melalui perubahan hidupnya, kita mendapatkan sesuatu yang baik. Rasul Paulus, atau yang seringkali kita kenal Saulus, yang berubah nama menjadi Rasul Paulus, ia berhasil meninggalkan masa lalunya yang buruk dan menjadi seorang yang berguna bagi kerajaan Allah. Yuk kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah
dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Perdobatan Saulus menjadi sesuatu yang menarik, saudara. Seorang pemimpin agama yang terkemuka, seorang pemimpin atau rabi Yahudi, seorang yang sudah melakukan ritual-ritual keagamaan secara utuh, dan ia tidak bercacat, namun ia terjebak dalam perangkap yang salah. Saulus yang mengerti kebenaran dari perjanjian lama ternyata tidak mampu menyingkapnya untuk menemukan kesejatian di dalam Yesus Kristus. Saulus dengan kebanggaan menerima surat perintah dari para pemimpin-pemimpin agama Yahudi untuk menghabisi seluruh pengikut-pengikut Yesus. Dan bagi dia, menghabisi pengikut Yesus merupakan sebuah kehormatan karena mau membela Taurat Tuhan. Saulus dengan hati yang meluap-luap, hati yang membara, ingin menghabisi pengikut Yesus. Melalui perjumpaannya dengan Yesus secara pribadi, Paulus diubahkan dan ia menjadi alat bagi Yesus untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil. Saulus memiliki kehidupan sebagai penganiaya jemaat dan kerap kali menyakiti hati Tuhan. Tetapi Saulus bertobat dan menjadi Paulus, seorang pembangun jemaat dan rasul Tuhan yang luar biasa. Saulus berhasil meninggalkan masa lalunya yang buruk dan menjadi seorang yang berguna bagi kerajaan Allah. Ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi seperti Rasul Paulus. Yang pertama, pembaharuan pikiran. Nah, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Pembaharuan pikiran sangat penting karena sebelumnya Saulus berpikir bahwa menangkap dan menganiaya pengikut Yesus adalah tindakan yang benar di mata Allah. Untuk dapat terbebas dari kebiasaan buruk, kita juga harus mengetahui hal apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Nah, caranya bagaimana, Bapak Ibu? Nah, tentu saja dengan mengenal pribadinya, maka kita tahu kebenaran. Dengan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya, kita tahu kebenaran. Kita tahu apa kehendak Allah. Nah, bagaimana bisa kita tahu yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah jikalau kita tidak membaca Alkitab? Maka penting sekali untuk kita setiap hari membaca firman Tuhan. Nah, saudaraku, kita harus memiliki hati yang haus akan firman Tuhan, maka pola pikir kita akan selaras dengan firman Tuhan. Cara berpikir kita adalah dari sudut pandang Tuhan. Yang kedua, pembaharuan tindakan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Setelah kita mengetahui apa yang benar dan yang berkenan di hati Tuhan, langkah selanjutnya adalah kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jikalau sebelumnya di masa lalu kita banyak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, kini kita harus meninggalkan perbuatan tersebut. Ingatlah bahwa kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Pembaharuan tindakan menunjukkan kepada suatu proses pertumbuhan iman kita di dalam pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus akan memberi kita kekuatan
untuk terus-menerus berubah ke arah yang semestinya, ke arah yang sesuai apa yang Tuhan firmankan. Tidak ada proses pembaharuan tanpa pertolongan Roh Kudus. Ketika kita mengaku bahwa kita beriman, maka perilaku, ucapan, pikiran kita menunjukkan iman kita. Perbuatan baik kita bukan untuk kita masuk surga, tetapi perbuatan baik kita adalah wujud dari iman kita. Nah, yang ketiga, pembaharuan komunitas. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Firman Tuhan berkata bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Agar kita dapat sepenuhnya terbebas dari kebiasaan buruk, kita juga harus memiliki komunitas yang baru, yang saling mendukung dan menopang agar kita dapat semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Dengan siapa kita bergaul atau membangun hubungan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan rohani kita. Bersekutu atau bersahabat dengan orang-orang yang rohani akan turut mempercepat kita menuju kepada kedewasaan iman kita. Nah, Bapak Ibu, komunitas rohani seperti Komsel itu sangat dibutuhkan bagi setiap kita. Itu sangat penting. Agar kita dapat bertumbuh iman kita, maka mari tertanamlah dalam Komsel dan bijak dalam memilih lingkungan hidup. Dengan siapa kita bergaul saat ini, maka akan menentukan masa depan kita menjadi seperti mereka. Ketika kita bergaul saat ini dengan orang yang bersungut-sungut, maka suatu saat kita akan memiliki pola pikir yang sama seperti mereka. Ketika kita saat ini bergaul dengan orang-orang yang baik di dalam firman Tuhan, baik melakukan firman Tuhan, maka masa depan kita akan menjadi lebih baik seperti mereka. Nah, oleh sebab itu, mari saudaraku yang terkasih, kita sebentar lagi akan sampai di penghujung tahun, lalu menuju ke tahun yang baru. Apakah hidup baru mengikutinya? Mari kita menganalisa diri dan berani mengoreksi diri kita. Jika hidup kita masih dalam kebiasaan buruk, segeralah perbaiki agar kita terbebas dalam kebiasaan buruk. Nah, jika sudah tepat, tingkatkan terus dan pertahankan. Inilah hidup yang harus kita jalani, Bapak Ibu. Pembaharuan pikiran, pembaharuan tindakan, dan komunitas hidup harus terus-menerus kita lakukan untuk melahirkan perubahan demi perubahan, semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Mari kita tutup firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kami bersyukur melalui firman-Mu, melalui kebenaran-Mu kami dapat mengerti lagi dan kami dapat memahami apa yang Engkau mau. Ya Tuhan, melalui Roh Kudus kami dapat dibaharui pikiran kami, dibaharui tindakan kami. Kami percaya agar itu membuat kami terus menjadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kedua tangan kita, terimalah berkat dari surga, yaitu berkat yang sudah Allah Bapa kita sediakan bagi kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari
Allah Bapa kita, berkat kasih karunia yang sudah Bapa sediakan bagi kita semua, juga damai sejahtera, sukacita, perlindungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan nanti untuk bertemu muka dengannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa pada minggu yang akan datang.